Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Saya Gregorius Igo. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas tentang perjalanan dan perkembangan sejarah gereja paroki Santa Prawan Maria diangkat ke surga Nangapino. Berikut sejarahnya kita saksikan secara bersama. Yang pertama, kita masuk pada bab 1, pendahuluan, latar belakang. Gereja menjadi salah satu objek penting yang kini perlu kita perhatikan. Banyak sekali hal-hal yang telah berubah. Begitu juga perjalanan misi gereja dari awal terbentuknya sampai saat ini. Sudah banyak sekali perubahan, peristiwa, dan tonggak sejarah yang kita lewati. Tetapi semua itu adalah bukti nyata dari perubahan zaman serta perkembangan kehidupan gereja. Sejarah gereja Indonesia terjadi di berbagai tempat, terutama tempat yang sering dikunjungi oleh para misionaris Fransiskan. Tempat-tempat inilah yang menjadi awal mula terbentuknya sebuah gereja dan juga menjadi tempat dimulainya misi-misi umat Katolik. Pada saat ini sudah banyak sekali kita lihat gereja-gereja besar yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan sudah ada beberapa tempat yang sudah menjadi paroki dan katedral. Nah, salah satu tempat yang ada di Kalimantan Barat, di Kabupaten Melawi, Nangapino, terdapat sebuah gereja paroki umat Katolik di daerah Melawi yang menjadi pusat perkatolikan umat Kabupaten Melawi dan sekitarnya. Nama gereja tersebut yaitu adalah Gereja Paroki Santa Prawan Maria diangkat ke surga Nangapino. Paroki di bawah naungan Keuskupan Sintang, gereja ini juga memiliki sebuah proses yang panjang untuk menjadi sebuah gereja yang besar dan berarsitektur Eropa serta budaya lokal. Menjadi salah satu ciri khas dari bangunan tersebut. Gereja ini juga menjadi tempat pusat acara-acara Kristen di Melawi atau Nangapino. B. Rumusan masalah. 1. Sejarah perintis karya misi di Nangapino. 2. Kebijakan-kebijakan paroki Santa Prawan Maria diangkat ke surga Nangapino. Tujuannya yaitu agar dapat mengetahui perkembangan dan pertumbuhan serta apa saja yang menjadi perubahan iman umat setempat. Yang kedua, agar dapat mengenal lebih dalam gereja Katolik di daerah Kabupaten Melawi. Berikutnya kita masuk pada bab 2, sejarah mewarnai peristiwa keselamatan manusia. Sejarah perintis sejarah menjadi saksi dari masa ke masa. Karena sejarah Nangapino dan tokoh perintis dan pastor dan tradisi. SNM. Itulah salah satu motivasi penulisan sejarah gereja Katolik Paroki Santa Prawan Maria diangkat ke surga Nangapino. Pada mulanya, Nangapino merupakan bagian dari wilayah pastoral paroki Katedral Kristus Raja Sintang. Pelayanan pastoral dimulai dengan kunjungan Pastor Yelinsen SMM di Nangapino. Kunjungannya ditanggapi oleh 18 orang yang mau belajar agama Katolik. Maka, dimulailah proses katekumenan terhadap 18 orang tersebut. 18 orang tersebut ditambah dengan umat Katolik yang baru pindah dari Singkawang menjadi umat perdana bagi Gereja Katolik Nangapino. Proses peribadatan dimulai dengan di sebuah rumah keluarga Tionghoa yang bernama Antonius de Jan Suitijin. Berkat kemurahan Tuhan, gereja muda ini mendapat sebuah bidang tanah yang diberikan oleh keluarga Kuikin Lin untuk dijadikan lokasi pembangunan gereja. Tanah ini diperluas sedikit demi sedikit sehingga layak menjadi lokasi gereja. Kemudian dibangun sebuah gereja dan restoran kecil yang terdiri dari 3 kamar di belakangnya, serta terdapat ruang tamu di depan. Perkembangan umat mulai nampak sehingga Nangapino dijadikan paroki pada tanggal 15 Agustus 1949 dengan nama pelindung Santa Prawan Maria diangkat ke surga. Dan Pastor Yelinsen SMM diangkat menjadi pastor paroki yang pertama. Setelah 3 tahun bertugas di Nangapino,
Pastor Yelinsen SMM mendapat tugas perutusan baru ke Putusibau, Kapuas Hulu. Beliau kemudian diganti oleh Pastor Skelar SMM yang bertanggung jawab dengan wilayah Ela dan Kayan. Karena letaknya yang sangat strategis, maka Nangapino dijadikan pusat misi di jalur Sungai Melawi dan Sungai Pino. Perkembangan paroki semakin pesat, umat bertambah, tetapi tenaga pastoral berkurang. Maka, datanglah para suster SMFA pada tahun 1952 di Nangapino. Maka, para suster ini untuk sementara waktu memakai rumah keluarga Ibu Antonia. Adapun karya para suster ini adalah kursus rumah tangga seperti menulang dan menjahit, serta karya kesehatan dengan membuka klinik, serta turne ke kampung-kampung. Lambat laun para suster mengelola asrama putri yang dampaknya sangat bagus bagi perkembangan sejarah dan serta gereja di stasi-stasi. Pada tahun 1956, Pastor Eunen diangkat menjadi pastor paroki dengan wilayah pelayanan yang sangat luas, yaitu Menukung, Ela Hilir, Belimbing, Kota Baru, Sayan, Sokan, Dedai, Kain Hilir, dan Kain Hulu. Umat semakin berkembang secara kuantitas dan wilayah semakin luas. Sementara tenaga pastoral tidak memadai. Maka, dibentuklah Dewan Pastoral Paroki yang pertama pada tahun 1969. Kesadaran awam untuk terlibat dalam pelayanan pastoral ditandai dengan munculnya tenaga sukarela sebagai katekis lokal seperti Ibu Chow Jin, Bapak Chu Kunyan. Mereka mengajar agama dalam bahasa Cina. Kemudian muncul katekis yang resmi diangkat, yaitu Petrus Bon Bun Jong yang mengajar agama dalam bahasa Cina. Pada tahun 1972, paroki semakin menyadari pentingnya tenaga pastoral awam di kampung-kampung. Untuk mewujudkan ide-ide tersebut, didirikan asrama untuk menampung para pemuda yang mau belajar di Nangapino. Maka, pada tahun 1974, asrama putra didirikan di sekitar lokasi gereja. Mereka dipersiapkan sebagai orang terpelajar, tetapi juga bisa menjadi pemimpin yang cakap dan disiplin. Para alumni asrama ini baik melanjutkan sekolahnya maupun terputus tengah jalan, ketika kembali ke masyarakat memberikan dampak positif bagi perkembangan gereja hingga saat ini. Pembangunan gereja dimulai pada tahun 1975 dan berkat kerjasama umat dan pastor paroki, gereja baru ini selesai dibangun pada tahun 1976. Gereja baru yang megah pada zamannya itu diresmikan dan diberkati oleh Pastor Swet yang bertindak sebagai Vikjen Keuskupan Sintang. Ketika pembangunan gereja usai, muncul kesadaran akan pentingnya pastoral di bidang pendidikan. Maka, pastor bekerja sama dengan DPP mendirikan sekolah menengah pertama berbasis Katolik dengan nama SMP Setiabudi. Sekolah ini menjadi salah satu kebanggaan yang dimiliki oleh Gereja Katolik SPM diangkat ke surga Nangapino sampai saat ini. B. Misionaris CM berkarya di Nangapino. Kehadiran para pastor CM kongregasi misi di Melawi dimulai dengan kedatangan para misionaris yang berpindah dari tugas misi Vietnam pada tahun 1976. Para misionaris yang datang adalah Pastor Jacques Gross CM, Pastor Gabriel de Tune CM, Pastor Piverset CM, dan Pastor Colpot CM. Kemudian disusul misionaris CM dari Jawa, itu Pastor Paulus Aryono CM. Dan 1 tahun kemudian disusul oleh Pastor Carlo Karyanto CM. Para misionaris CM ini memilih Kampung Bundau, Kecamatan Mungkung sebagai pusat pastoral. Pada tahun 1980, paroki Nangapino yang sangat luas ini dimekarkan menjadi 6 paroki, yaitu Paroki Blimbing, Paroki Kota Baru yang mencakup Sayan, Nangapino, dan Sokan, Paroki Ela Hilir, Paroki Menukung, Paroki Dedai, dan Paroki Kain Hulu atau Nangamaung. Sedangkan Kain Hilir masih termasuk wilayah Paroki Nangapino. Dengan adanya pemekaran paroki, maka para pastor CM yang tinggal bersama di Bundau mulai menempati wilayah pastoral yang baru. Pastor Carlo Karyanto menjadi pastor paroki Ela Hilir. Pastor Gabriel de Tune
CM menjadi pastor paroki mendukung. Pada tahun 1984, Pastor Sweat SMM diganti oleh Pastor Nico SMM yang dibantu oleh Pastor Jacques Gross CM dan Pastor Valentino Basio CM. Dan setelah itu 2 tahun menjadi pastor paroki, beliau diganti oleh Pastor Paulus Aryono CM yang dibantu oleh Pastor Agus Surdayanto CM. Pada tahun 1988, Pastor Paulus Aryono CM diganti oleh Pastor Agus Surdianto. Tetapi karena Pastor Agus Sudaryanto mendapat penugasan baru ke Surabaya pada tahun 1991, maka terjadi kekosongan sehingga diisi sementara oleh Pastor Jacques Gross CM yang dibantu oleh Pastor Bani Suatmaji CM. Namun tidak lama kedatangan pastor paroki baru, yaitu Pastor Stefanus Prio Oktomo CM pada tahun 1992. Pada tahun 1994, Pastor Prio mendirikan TK Bunda dan bercita-cita mendirikan SD swasta Katolik. Tetapi karena ada penugasan baru ke Jawa, kemudian beliau diganti oleh Pastor Aloysius Budianto CM dan pengelolaan TK Bunda diserahkan kepada Suster Yosepin Osu. Pada tahun 1965, Paroki Nangapino dipimpin oleh Pastor Aloysius Budianto CM. Komitmennya untuk melanjutkan program pendahulunya bagi berdirinya sebuah sekolah dasar swasta Katolik menjadi kenyataan, yaitu dengan berdirinya SD Yos Sudarso Nangapino pada tahun 1996. Dengan segala macam cara, Pastor Budi mulai merencanakan pembangunan gedung SD Yos Sudarso. Dan dengan berkat Tuhan, akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1998, gedung baru SD Yos Sudarso Nangapino diresmikan. Dalam menjalankan pelayanan pastoral, Pastor Budi dibantu oleh Pastor Martinus Prajaka CM yang mempunyai komitmen cukup tinggi bagi pelayanan umat di stasi serta kelompok kategorial yang ada di pusat paroki. Pada tahun 1999, Pastor Aloysius Budianto CM diganti oleh Pastor Antonius Sabta Widada CM dalam usianya yang ke-50. Paroki yang berlindung kepada Santa Praun Maria dan ke surga, Nangapino ini telah memiliki 38 stasi dan 6 lingkungan di pusat paroki. Pada tahun 2002, Paroki Nangapino mulai dipimpin oleh Pastor Markus M. Hardo Iswanto CM yang dibantu oleh Pastor Stefanus Sunaring CM. Dalam pastoral, kedua pastor ini melibatkan tenaga awam dari pusat paroki untuk melakukan turne ke kampung-kampung, terutama pada masa Advent, Natal, Prapaskah, dan Pekan Suci, sehingga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi umat sampai saat ini. Pada tahun 2005, kedua pastor ini mengakhiri masa pelayanannya di paroki ini karena adanya kebijakan Keuskupan Sintang dengan pimpinan CM yang menyerahkan pelayanan paroki kepada Pastor Projo, Keuskupan Sintang. C. Karya pastoral diserahkan kepada Imam Projo. Keuskupan mengangkat Pastor Pit Apot PR menjadi pastor paroki. Fokus perhatiannya adalah pemberdayaan umat. Beliau mulai memotivasi umat paroki yang potensial untuk mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh keuskupan dan menggerakkan pertemuan atau pelatihan bagi pengurus gereja stasi, sehingga mereka dapat memimpin ibadat dengan baik di stasinya. Dan salah satu karya pastoral inovatif yang digagas oleh Pastor Pit Apot adalah Katekumen Imlek. Katekumen Imlek adalah sebuah program paroki yang dikontekstual untuk melayani masyarakat Tionghoa yang berada di Nangapino yang merasa terpanggil untuk menjadi orang Katolik. Setelah mereka dipersiapkan selama 10 kali pertemuan oleh seksi pewartaan, para katekumen dibaptis pada misa syukur Imlek. Setelah 2 tahun berkarya sebagai pastor paroki, Pastor Pit Apot bersama DPP merencanakan pembangunan gereja baru. Pembangunan dimulai dengan penggalangan dana dari umat paroki. Penggalangan dana berjalan dengan lancar, tetapi memang belum seimbang dengan gambaran gereja yang dibangun. Bersamaan dengan itu, Pastor Pit Apot juga membangun beberapa gereja stasi, gedung TK, dan gedung SD Sudarso yang memakan banyak energi, waktu, dan dana. Maka proses pembangunan gereja terus ditunda. Tetapi pada tahun 2014, titik awal pembangunan dimulai
dengan membongkar gereja lama dan menggunakan gedung Lokamas sebagai gereja sementara. Dalam proses perkembangan selanjutnya akan dipertimbangkan yang diberikan oleh konsultan. Pembangunan gereja tidak dapat dilakukan di lokasi gereja lama, tetapi di tempat yang sekarang. Maka perlu waktu lagi membersihkan lahan, yaitu dengan membongkar pastoran Lokamas dan sebagian SDO Sudarso. Maka pada tahun 2016 peletakan batu pertama pembangunan gereja yang baru dimulai. Pembangunan tahap pertama berlangsung 1 tahun, dan pada tahun 2017 Pastor Pit Apot setelah 12 tahun berkarya di Nangapino pada akhirnya pindah ke paroki yang baru. Selama berkarya di Nangapino, Pastor Pit Apot pernah ditemani oleh Pastor Matius Rampai Projo, Pastor Salesius Jeratu Projo, dan Pastor Markus Cornelius Marhusen Projo, serta Pastor Gabriel Duitmoko Heri Purwanto Projo, dan Pastor Markus Soje Projo. Dari tahun 2017, Paroki SPM Diangkat ke Surga Nangapino dipimpin oleh RD Markus Suwito Mantiri, yang dibantu oleh RD Andreas Puan dan RD Yosef Dosi M. Fokus perhatian para Pastor Markus Suwito adalah melanjutkan pembangunan gereja paroki, SDO Sudarso, dan beberapa gereja stasi. Dengan berbagai macam cara, Pastor Wito menggalakkan donasi dari umat dan juga pemerintahan daerah. Puji Tuhan, dalam tempo 3 tahun, beberapa pekerjaan besar itu hampir tuntas dikerjakan berkat kerjasama para pastor dengan umat paroki. Dalam melanjutkan pembangunan, Pastor Markus Suwito mempunyai perhatian yang besar terhadap pembangunan interior gereja. Dengan berbagai macam referensi yang dicari, akhirnya beliau memutuskan untuk membeli desain interior gaya gotik, patung 12 rasul, dan 4 pengarang Injil menjadi simbol suci yang menghiasi interior gereja. Altar, ambo, dan meja kridens dibuat dari kayu jati tua yang dipesan dari Jepara, Jawa Tengah. Satu harapan keyakinan bahwa umat yang datang berdoa dan mengikuti perayaan Ekaristi merasakan keagungan Tuhan sehingga menikmati keheningan dan ketenangan batin. Sejarah Gereja Nangapino adalah catatan di perjalanan yang menjadi saksi perkembangan gereja kita dari waktu ke waktu. Dalam sejarah gereja itu terlihat dengan jelas pelayanan tanpa pamrih dan penuh cinta dari para misionaris yang disambut dengan tulus oleh umat. Maka terbangunlah Gereja Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga Nangapino pada tahun 1949. Perumpamaan Yesus tentang kerajaan Allah yang diumpamakan dengan biji sesawi menjadi nyata dalam perkembangan gereja kita. Dari 18 orang di tahun 1949, kini menjadi puluhan ribu jumlah umat Katolik di Malawi. Inilah kuasa Roh Kudus yang menyertai gerejanya sampai akhir zaman. Dari gereja ini, kita dapat melihat pewartaan yang tiada henti baik dari para imam, biarawati, dan juga kaum awam. Perkembangan gereja ditopang dengan pendidikan baik formal maupun non-formal, yaitu TK Bunda, SD Sudarso, SMP Setiabudi, dan SMA Santa Maria adalah kekayaan gereja yang membuat gereja semakin berkualitas. Kebijakan-kebijakan Paroki Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga Nangapino. A. Dasar. Hasil pertemuan berkala pastor paroki, DPP harian, dan ketua lingkungan di pusat paroki 27 Februari 2021 sebagai dasar SE PST paroki untuk pelayanan pastoral umat paroki. B. Pertemuan lintas bidang pastoral memberi perhatian beberapa hal, yaitu pelayanan sakramental. Pelayanan sakramental. Konteks paroki. Misa Sabtu ditetapkan sebagai misa sama dengan hari Minggu.
serta ditetapkan menjadi jadwal rutin seterusnya. 2. Pelayanan misa lingkungan dan keluarga dilaksanakan kembali pada awal Februari 2021. 3. Misa arwah dilayani maksimal 3 kali. Misa requiem, misa 40 hari, dan misa 100 hari. Pelayanan komuni orang sakit dan lansia dilaksanakan 2 kali dalam sebulan. 2. Administrasi dan pendataan umat. Lingkungan dan stasi mendata ulang serta memverifikasi data seluruh umat di wilayahnya. Paroki membantu distribusi dan format pencatatan peristiwa dan kegiatan pelayanan sakramental umat. Keluarga Katolik mestinya memiliki buku keluarga Katolik. Paroki sedang memesan dan keluarga membeli melalui koordinasi pengurus lingkungannya. 3. Tata kelola keuangan umat. Tata kelola keuangan lingkungan dan stasi dilaporkan ke paroki yang akan diverifikasi petugas paroki atau pastor paroki. Laporan disampaikan secara periodik per triwulan. 3. Lingkungan stasi diharapkan memulai iuran rutin wajib keluarga Katolik yang dipergunakan untuk dana sosial, misalnya kematian, sakit, bencana, dan lain-lain, di mana besaran ditentukan masing-masing lingkungan sesuai kesepakatan bersama. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Sejarah Gereja Nangapino adalah catatan perjalanan yang menjadi saksi perkembangan gereja kita dari waktu ke waktu. Dalam sejarah itu terlihat dengan jelas pelayanan tanpa pamrih dan penuh cinta dari para misionaris yang disambut dengan tulus oleh umat. Maka terbangunlah Gereja Santa Praad Maria dan ke surga Nangapino pada tahun 1949. Perumpamaan Yesus tentang kerajaan Allah yang diumpamakan dengan biji sesawi menjadi nyata dalam perkembangan gereja kita. Dari 18 orang di tahun 1949, kini menjadi puluhan ribu jumlah umat Katolik di Melawi. Inilah kuasa Roh Kudus yang menyertai gerejanya sampai akhir zaman. Daftar pustaka yaitu buku Sejarah Gereja Katolik SPM DKS Nangapino 2022. Nah, teman-teman, sekian adalah sejarah gereja dari Paroki Santa Praad Maria Nangapino. Teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan share juga video ini sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Georgios Igo, saya undur diri dan pamit. Terima kasih.